Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ini siang Pak ya. Saya hormati ini orang-orang luar biasa di sini. Ya, salam jumpa ya. Di sini kita ketemu di podcast DPC PKB Kudus. Kita akan membahas tentang Ranperda pendidikan karakter di Kabupaten Kudus. Kenapa Kudus ini segera mungkin membuat Ranperda penguatan pendidikan karakter? Karena munculnya adalah dari Perpres Presiden nomor 87 tahun 2017 yang mengatur tentang pendidikan karakter. Setelah Perpres ini muncul, maka diharapkan kabupaten kota se-Indonesia harus segera membuat perda pendidikan karakter. Tuh, awal mulanya dari Perpres Presiden. Kalau tidak dibuat, artinya kabupaten kota tidak patuh terhadap aturan presiden karena sudah ada himbauan dari sana. Mulai Senin kemarin itu sudah bahas internal, kemudian Selasa public hearing berarti. Selasa sama Rabu berarti. Selasa public hearing berkaitan dengan Ranperda pendidikan karakter. Nah, salah satu di rapat internal ini banyak teman-teman yang memunculkan ingin tahu persis Gusigan itu apa sih? Ya, kalau kita bicara pendidikan karakter sebelum masuk ke Gusigan Mas ya, itu memang harus ini Pak, ada kesadaran budaya, ada kecerdasan budaya. Ini saya kira satu hal yang harus digarisbawahi. Pendidikan karakter ini kalau dibangun tidak dari berangkat kesadaran budaya atau kecerdasan budaya. Jadi kecerdasan budaya itu bagaimana memanfaatkan kearifan lokal itu sebagai basis untuk pengembangan pendidikan karakter itu akan susah. Maka muncul terminologi Gusigan dan saya kira sangat populer ya, terutama generasi milenial juga sudah mulai mengenal itu, meskipun di podcast belum banyak ya. Beberapa KKN sudah mulai membuat konten kreatif kaitannya tentang Gusigan, termasuk dari UIN, tidak hanya dari EDU, dari UIN Semarang, termasuk dari mahasiswa UMK itu juga buat riset-riset tentang Gusigan. Jadi ini patut kita syukuri. Dan kalau kita bicara Gusigan, sebenarnya bicara tentang perjuangan dakwah Wali Songo. Tidak ada Sunan Kudus sebenarnya. Karena tiga nilai core value Gusigan, meskipun terminologi itu membumi di Kudus, tapi sebenarnya tiga core value itu adalah warisan Wali Songo kalau kita mau jujur ya. Jadi misalnya bagus laku. Bagus laku ini kan hubungannya tentang karakter, hubungannya tentang akhlak mulia, hubungannya tentang kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara adalah hubungannya dengan kepribadian, budi pekerti ya. Bapak bahasa pendidikan kita ini Ki Hajar Dewantara ini lebih menggunakan budi pekerti. Jadi bagus laku ini masuk semuanya. Dalam Islam akhlak, ya bicara tentang akhlak. Dalam pendidikan nasional disebut pendidikan karakter karena lintas iman. Ya. Jadi bagus laku ini lintas iman. Maka ini menjadi perda, menjadi relevan karena ini di Kudus tidak ada umat Islam, lintas agama. Maka sudut pandang kita ketika bicara Gusigan ini tidak hanya untuk perspektif Islam, tetapi dalam konteks perspektif lintas iman, lintas budaya. Karena warga Kudus sangat multi religius, multi etnis, multi iman, dan macam-macam. Bahkan ada agama lokal juga di Kudus, ada sedulur sikap, ada atau sering disebut dengan samin dan kepercayaan. Itu semua kita akomodasi dan kata Gusigan itu sangat representatif. Kemarin dalam pembahasan Ranperda kami tidak menyoroti banyak masalah norma karena tak lihat semua itu mengambil dari kaidah hukum di atas semua. Jadi kami tidak memasukkan masalah norma, kami hanya menyoroti masalah bagaimana nanti implementasinya. Perda ini bisa jalan maksimal atau tidak, besar fungsi atau miskin fungsi, menjadi macan ompong atau macan yang bergigi. Ya kemarin kami yang bahas masalah itu. Jadi bagaimana kita susah-susah dari Dewan melakukan inisiasi untuk perda ini, dari tim penggiat juga memasukkan ide-idenya di dalam Ranperda, tetapi dalam
setelah perda ini disahkan, pelaksanaannya, implementasinya menjadi miskin fungsi. Nah ini sangat kami sayangkan. Sehingga dalam perdebatan kemarin dari Dinas Pendidikan dan lain-lain tim dari eksekutif betul-betul proaktif, bayang sekali perdebatannya. Kan itu Pak bayang. Yang kami sering kritisi hanya masalah implementasi. Yaitu yang pertama masalah kewenangan. Jadi di situ diatur kewenangan ini sampai di mana? Di situ ada draftnya itu masalah madrasah. Sehingga kami di sana menyampaikan bahwa kalau leading sector dari perda ini eksekusinya dari Dinas Pendidikan. Untuk madrasah terutama jajaran yang mulai dari RA, MI, MDS, MA itu bukan kewenangan dari Dinas Pendidikan. Itu kewenangan dari Kemenag. Jadi kalau ada pelanggaran di situ, kami dari Dinas Pendidikan tidak bisa masuk ke sana, karena over kewenangan. Nanti kan disemprit nanti kok, bukan kewenangan kok. Ngaruh-ngaruh kalau sudah menonton ya. Ngaruh-ngaruh kewenangan orang lain. Nah, nanti sehingga kami sampaikan bagaimana nanti bisa diatur di dalam itu. Kalau menyangkut yang jajaran Dinas Pendidikan, nanti leading sector eksekusinya Dinas Pendidikan. Kalau menyangkut terkait dengan jajaran Kemenag, biar yang eksekusi jajaran Kemenag. Itu yang pertama kami kritisi. Yang berikutnya yang kami kritisi lagi masalah sanksi. Jadi biar perda ini tidak menjadi macan ompong, ada kepatuhan bagi masyarakat, harus ada sanksinya. Telah diatur dalam peraturan perundangan, dalam pembuatan perda. Jika mau di dalam perda itu menyantumkan kewajiban, harus ada sanksinya. Harus ada. Di situ ada kewajiban-kewajiban, harus ada sanksinya. Di dalam perda yang ada, sanksinya itu kalau kami baca hanya surat keterangan bupati bahwa satuan kerja ini kondisinya seperti ini, hanya itu. Kalau sedikit bupati yang kami kritisi, nanti kita tidak bisa kerja-kerja karena untuk sampai ke bupati panjang lah. Sanksi sampai ke bupati melalui proses yang panjang. Jadi nanti setiap ada pelanggaran dari sebuah bupati itu panjang, proses panjang. Birokrasinya itu panjang. Padahal terlalu panjang dan terlalu lama juga. Kami malah capek untuk menunggu di situ. Kebahasan energi di situ, sehingga nanti dalam perda ini untuk sanksinya, bagaimana sanksi itu bisa dilihat dari bagaimana siapa yang melakukan pelanggaran. Di dalam perda itu sasarannya adalah siswa, ada pelakunya kemudian guru, satuan pendidikan. Ya, sudah sampai pada penghujung acara, guys. Ya. Kita doakan semoga dari Pak Tejo sukses untuk mengawal ini supaya nanti bisa diketok palu dan hasilnya menjadi yang terbaik begitu. Dan juga kita syukuri bahwa kolaborasi ini sudah ada semangat itu, dan mari kita doakan, kita kawal juga di generasi muda dan semuanya yang ada di Kabupaten Kudus. Dan akhirnya saya permisi, saya Edi Buseng. Edi Buseng, mohon permisi dan mohon maaf kalau ada kekurangan ya apa yang telah disampaikan. Kami mewakili semua dari tim Kreatif Podcast ya. Kalau ini temanya Tajuk Rakyat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan Tajuk Rakyat Kudus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.